wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas topik tentang periode dan golongan. Jadi unsur-unsur itu dikelompokkan di dalam sistem periode unsur, terdapat dalam golongan dan periode. Nah, bagaimana nanti menentukan periode dan golongan? Misalnya ada sebuah tabel kita buatkan, maka nanti di dalam sistem periode unsur, kalau nanti unsur itu dikelompokkan dalam golongan, dia nanti disusun dari atas ke bawah. Jadi kalau dari atas ke bawah, maka dikelompokkan di dalam satu golongan. Nah, kalau dia nanti periode, itu dikelompokkan disusun dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, itu nanti dikelompokkan sebagai periode. Jadi golongan dari atas ke bawah, kalau periode dari kiri ke kanan. Maka dari tabel ini bisa kita ambil kesimpulan, kalau nanti dia di dalam satu golongan, unsur-unsur yang terletak di dalam satu golongan, berarti ada unsur A, ada unsur P, dan unsur X, disusun dari atas ke bawah. Kemudian juga yang satu golongan bisa juga unsurnya B, unsur Q, dan unsur Y. Kemudian ada unsur C, unsur R, dan unsur Z. Inilah unsur-unsur yang disusun dalam satu golongan. Bisa juga unsur itu dikelompokkan disusun dalam periode. Nah, kalau tadi periode disusun dari kiri ke kanan, maka yang di dalam satu periode ada unsur A, ada unsur B, dan C. Kemudian yang kedua ada unsur P, Q, dan R. Kemudian ada unsur S, Y, dan Z. Inilah cara menentukan di dalam sistem periode unsur yang mana golongan dan yang mana periode. Nah, bagaimana nanti menentukan periode dan golongan kalau dihubungkan dengan konfigurasi elektron? Nah, caranya kalau nanti unsur itu disusun satu periode. Nah, kenapa unsur itu disusun satu periode? Jawabnya karena unsur itu mempunyai kulitnya sama. Jadi kalau kulitnya sama, unsur-unsur itu disusun dikelompokkan di dalam satu periode. Nah, caranya di dalam menentukan periode, lihat aja kulit yang paling besar. Jadi kulit yang terbesar dialah dikelompokkan di dalam periode. Jadi kalau kulit itu terletak di paling depan, yaitu menyatakan koefisien, itulah menentukan periode. Kemudian yang kedua, golongan. Kalau nanti unsur itu disusun dalam satu golongan karena mempunyai elektron valensi atau elektron yang terakhir, elektron pada kulit terluar. Kalau mempunyai elektron valensinya sama, disusun dia di dalam satu golongan. Bisa juga disusun nanti unsurnya mempunyai sifat kimia yang mirip atau yang sama. Jadi kalau sifat kimianya mirip, maka unsur itu dikelompokkan dalam satu golongan. Nah, golongan itu nanti ada dua. Ada golongan utama dan ada golongan transisi. Golongan utama disebut golongan A, golongan transisi disebut golongan B atau golongan peralihan. Nah, kalau nanti menentukan golongan utama atau golongan A, apabila nanti konfigurasinya berakhir di S, subkulit S, dan berakhir di subkulit SP, maka kalau berakhir di S atau di SP, maka nanti disusun namanya golongan A atau golongan utama.
Menentukannya lihat elektron. Kalau misalnya S berpangkat X, maka rumus nanti menentukan golongan, maka golongannya sama dengan nilai X. Jadi menentukan golongan, lihat elektronnya. Contoh, kalau subunitnya S-nya berpangkat 1, S1, maka golongan 1A. Kalau S-nya pangkat 2, maka golongan 2A. Kemudian kalau berakhir di SP, kalau elektronnya ini X, ini Y, maka rumus menentukan golongannya, maka kita jumlahkan aja elektronnya, maka dapat X ditambah Y. Misalnya kalau S-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 3, maka 2 tambah 3, 5, maka namanya golongan 5A. Gitu. Ya, itu kalau golongan utama. Kemudian yang kedua ada golongan transisi atau peralihan, atau juga disebut golongan B. Nah, kalau nanti menentukan golongan transisi, nanti konfigurasinya berakhir di subkulit SD atau boleh nanti DS. Nah, rumusnya kalau ini pangkat X, ini pangkat Z, atau ini Z, ini X, maka rumus menentukan golongannya, kita jumlahkan pangkat elektronnya, maka golongannya X ditambah Z. Jadi kalau golongan transisi berakhir di subkulit SD. Menentukan golongannya, jumlahkan elektronnya. Nah, tapi buat catatan, untuk golongan transisi, apabila jumlah elektronnya S ditambah Z ini jumlahnya 8, jumlahnya 9, atau jumlahnya 10. Misalnya ini S pangkat 2, D pangkat 7, berarti 2 tambah 7, 9. Kalau 8, 9, 10, maka ini semuanya dikelompokkan, dimasukkan, terdapat pada golongan 8B. Jadi kalau dia 8, 8B, jumlah elektronnya 9, juga 8B. Kalau jumlah elektronnya S tambah Z 11, maka ini dikelompokkan, golongannya 1B. Kalau elektronnya jumlah totalnya 12, maka ini terletak pada golongan 2B. Inilah konsep dasar menentukan periode dan golongan. Periode lihat kulit paling besar, kalau golongan lihat elektron valensinya. Nah, biar lebih paham, contoh soal. Misalnya, kalau ditanya nanti, tentukan terletak pada periode dan golongan berapa untuk unsur natrium dengan nomor atomnya 11. Maka kita bisa mengetahui terletak pada golongan dan periode berapa dari konfigurasi elektron. Maka kita konfigurasi elektron, natrium nomor atomnya 11, maka dapat 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Jadi elektronnya ada 11. Maka dari sini bisa kita tentukan terletak pada periode dan golongan berapa. Nah, untuk menentukan periode, lihat kulit paling besar. Kulit paling besar itu ambil yang paling depan koefisien. Jadi kulit ini 1, 2, 2, 3. Maka yang paling besar adalah 3, maka terletak pada periode ketiga. Nah, golongan. Kalau golongan, lihat subkulitnya. Nah, ini berakhirnya di subkulit S. Jadi bisa S atau SP. Ini PS, jadi nggak boleh. Berarti hanya berakhir di subkulit S. Kalau dari subkulit S, lihat elektronnya. Elektronnya ada 1, maka terletak pada golongan 1A. Jadi natrium di dalam sistem periodik unsur terletak pada periode ketiga dan golongan 1A. Nah, contoh yang lain misalnya kita ambil belerang S, nomor atomnya 16, maka bisa kita tentukan terletak periode berapa dan golongan berapa, kita konfigurasi. Maka ini 1s2,
2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Jumlahnya harus 16. Maka bisa kita tentukan ini terletak di periode dan golongan berapa. Maka periode lihat kulit paling besar. Kulit paling besar adalah periode ketiga. Golongan nanti ini berakhir di subkulit SP. Nah, kalau berakhir di subkulit SP, maka jumlahkan elektronnya. Di S ada 2 elektron, di P ada 4. Maka 2 tambah 4, 6. Maka terletak pada golongan 6A. Jadi belerang atau unsur S di dalam sistem periodik unsur terletak pada periode ketiga, golongan 6A. Bisa lagi contoh, misalnya titanium, nomor atom 22. Maka bisa kita tentukan periode dan golongan berapa. Maka ini kita konfigurasi, bisa kita singkat argon, AR nomor atom 18. Setelah argon 18, 4S2, 3D 20 berarti kurang 2. Maka ini terletak pada periode dan golongan berapa. Nah, periode lihat kulit paling besar 4 dengan 3, maka yang lebih besar 4 terletak pada periode keempat. Golongan, menentukan golongan, lihat ini berakhir di SD. Kalau berakhir di SD itu golongan transisi. Maka jumlahkan elektronnya, 2 ditambah 2, 4, maka terletak pada golongan 4P. Jadi titanium terletak pada periode keempat, golongan 4P. Ya. Kemudian contoh lagi, misalnya kita buat nikel, nomor atom 28. Maka ini kita konfigurasi jadi argon 18, 4S2, 3D 8. Maka nanti menentukan periode dan golongannya. Periode lihat kulit paling besar 4 dengan 3 lebih besar 4, berarti periode 4. Golongannya, maka lihat berakhir di SD. Kalau SD juga masih transisi. Jumlahkan elektronnya, 2 tambah 8 10. Kalau jumlahnya 10, ini juga masih terletak pada golongan 8B. Jadi nikel terletak pada periode keempat, golongannya 8B. Nah, contoh satu lagi, bromium nomor atom 35. Maka bisa kita konfigurasi, kita singkat argon 18, 4S2, 3D10, dan sisanya 4T5. Maka ini terletak pada periode kulit paling besar 434, berarti periode keempat. Golongannya berakhir di mana? Lihat dia ini berakhir di SP. Kalau SP jumlahkan 2 ditambah 5, berarti terletak pada golongan 7A. Jadi bromium terletak periode 4 dan golongan 7A. Inilah cara menentukan periode dan golongan di dalam sistem periodik unsur.